Di dalam hadis ini kesannya kan fisik ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Jadi ingat bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, sehingga kalau dibahas ini berarti hal yang fisik. Tetapi nanti di dalam banyak ayat atau hadis itu banyak yang kemudian kok tidak cocok kalau fisik dimaknai begitu. Ada orang yang mungkin sakit jantung koroner, ya, liver dan sebagainya. Itu kan domain panjenengan semua. Ya. Untuk membahas yang fisik ini, saya tidak punya kapasitas lebih untuk bicara di sini. Walaupun kalau mau browsing ya bisa-bisa aja. Dan kalau dimaknai fisik, hadis ini juga cocok saja. Artinya mungkin ya kalau orang sakit jantung itu yang lain juga terkendala karena yang memompa darah ya, mengalirkan zat-zat makanan lewat darah itu adalah jantung, sehingga kalau rusak maka semua anggota tubuh juga kemungkinan besarnya akan rusak. Jadi kalau dimaknai fisik tidak masalah. Tetapi para ulama itu lebih banyak memaknai hati itu sebagaimana dalam majas mursal disebut hati, tetapi yang dimaksud bukan hati dagingnya itu. Dan ini biasa dalam bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sering digunakan begitu. Namanya majas mursal, ada 9 di situ kalau tidak keliru. Salah satunya ini kaidahnya. Itlaqul mahal wa iradatul hal fih. Yang disebut itu adalah tempatnya, tapi yang dimaksud itu adalah yang menempatinya. Jadi kaidahnya begitu. Seperti di dalam Al-Qur'an. Ini surah Al-Haqqah. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fir'aun telah datang. Dan orang-orang sebelum Fir'aun, yakni orang-orang yang berdosa itu. Kemudian di sini disebut wal mu'tafikat. Mu'tafikat itu artinya negeri-negeri yang telah dijungkir balikkan itu. Kok bisa negara disebut datang? Tempat disebut datang. Maka wal mu'tafikat itu yang disebut adalah tempatnya, yakni negerinya. Tetapi yang dimaksud itu adalah penduduknya. Penduduk negeri-negeri yang telah dijungkir balikkan karena kesalahan itu. Mereka datang kemudian mengingkari para rasul. Jadi disebut negerinya tapi yang dimaksud orangnya. Nah ini termasuk majas mursal tadi. Sama seperti di Al-Quran ada ayat was'alil qaryata. Tanyakan kepada qaryah, kampung. Tanyakan kepada kampung itu. Nah, disebut kampung tapi yang dimaksud bukan kampungnya tetapi penduduk kampung tersebut. Ya. Contoh lain misalnya di dalam surah Maryam, ya. Maryam kalau tidak salah ini ya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini tulang-tulangku sudah lemah, sudah tua renta. Washta'ala ar-ra'su. Ishta'ala itu artinya menyala-nyala. Ra'su itu kepala. Ya disebut kepala menyala-nyala. Ini untuk memberikan dalam majas itu gambaran bagaimana rambut itu sudah memutih sekali sehingga ungkapannya kepalanya menyala. Kemudian di sini untungnya ada dalam bahasa Arab namanya tamyiz yang menjelaskan ini. Yang dimaksud adalah syaiba, uban. Jadi kalau diterjemahkan dan kepalaku sudah dipenuhi uban. Yang disebut ar-ra'su di sini kepala, tapi yang dimaksud itu adalah apa yang ada di dalam kepala, yakni rambut yang tumbuh itu, yang menyala dalam tanda petik ya, majas namanya. Sama seperti hadis ini tidak aneh ya, jangan kemudian disalahkan. Kan disebut Nabi itu kan dagingnya berarti hati fisik, tidak begitu. Bisa disebut hati fisik, tapi yang dimaksud itu adalah yang menempati hati itu apa. Ya, fungsinya apa, tugasnya apa. Nah ini yang kemudian kita bisa pahami bahwasanya di hadis itu yang dimaksud itu adalah ya, tupoksi dari hati. Apa sih yang ada di dalam hati? Kalau disebut semua kan panjang, tapi disebut ya hati.
kalau atau kolbu jantung itu ya. Tapi banyak yang nyermain ke hati.